Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah sahabat subscriber, sahabat viewer, alhamdulillah ya, di sore ini kita masih diberikan keberkahannya, kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat subscriber, sahabat viewer dimanapun berada, kita akan melihat, mencoba sosok Rocky Gerung seperti apa ya. Kita lihat biografinya. Beliau adalah Dr. Andes Rocky Gerung, lahir 20 Januari 1959. Berarti usianya hampir berapa? Lumayan juga ya, hampir mungkin sekitar 60-70 ya, hampir 60-an ya. Beliau akademisi, filosof, intelektual publik Indonesia ya, dan intelektual dari pendiri Setara Institut Universitas Indonesia, alma maternya, lulusan Universitas Indonesia, juga dosen di UI. Rocky lahir di Manado 2 Januari tadi ya, merupakan alumni Indonesia dengan tahun kelulusan 1986 dan gelar yang diperoleh Dr. Andes itu ya, dari dulu S1 ya, Dr. Andes itu. Sekarang udah nggak ada Dr. Andes. Rocky Gerung ini sangat terkenal dulu di ILC dengan kritikannya kepada Bapak Jokowi, dan pernah diundang ke Pondok Ruki ya, menjadi pembicara waktu mendukung Bapak Prabowo. Nah, Rocky Gerung mulai dikenal sebagai seorang pengamat politik ya, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, dan dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi dosen di ilmu pengetahuan budaya. Argumentasinya seringkali menjadi sorotan karena mengundang kontroversi. Jadi beliau bermain kata ya dengan bagus, dan juga suka naik gunung. Jadi inspirasi pikiran beliau itu didapatkan tatkala mungkin menyepi di gunung ya. Jadi pendaki gunung ya, dengan teman-temannya, mungkin tidak sendiri. Ya, pernah diperiksa polisi juga ya, karena kasus foto Ratna Sarumpait itu dulu. Yang kontroversi itu pernyataannya beliau tentang Al-Quran itu fiksi ya, kitab suci fiksi itu pernah ramai. Nah, juga banyak yang mungkin mengenal sosok Rocky Gerung, dan termasuk YouTuber dari Bogor, Parung, Bapak Yudi Pramuko, viral karena membuat konten dengan judul Rocky Gerung, andai Rocky Gerung masuk Islam, seperti itu. Jadi mengajak Rocky Gerung untuk masuk Islam, tapi sampai sekarang walau alam ya, gak jelas agamanya apa. Mungkin beliau belum ya, saya kira belum ada kabar beliau masuk Islam ya. Mungkin saudara-saudara yang tahu ya, bolehlah dikabari di komentar. Begini sahabat, sekarang Rocky Gerung punya podcast dan mengundang pejabat-pejabat negeri ini ya. Kita bisa lihat konten-kontennya di podcastnya dengan Pak Mahfud MD, dengan Binsar Luhut Panjaitan, dan lain-lain. Dan mungkin diundang di podcastnya ILC ya, punya Karni Ilyas, disinggung bahwa misalnya udah melunak, tidak garang lagi seperti dulu ya ke pemerintah. Cuman pinternya Rocky Gerung ini bisa menjawab ya dengan
retorikanya yang begitu bagus, dan mungkin secara keilmuan dan IQ-nya yang di atas rata-rata. Dan tentu sebenarnya beliau ini sangat menghargai semua orang ya, masuk para penceramah, ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan lain-lain dekat dengan Rocky Gerung ini. Bahkan yang hebatnya bisa berbicara di Pondok Pesantren Ruki. Demikian halnya dengan Gus Nur, juga pernah diundang di Ruki. Ini berarti sudah ada ditokohkan ya, menjadi tokoh nasional kalau sudah diundang di Pondok Ruki itu. Karena kita tahu Pondok Ruki bagaimana sejarah dan produk dari Pondok Ruki ya, banyak ustadz-ustadz yang hebat sekaliber nasional bahkan internasional, dan bahkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pun kan menjadi tokoh internasional ya, seperti itu. Baiklah sahabat subscriber, sahabat viewer, kita tidak akan banyak ya menggali sosok Rocky Gerung ini. Yang jelas beliau menjadi bapak bangsa ya. Rocky Gerung ini dalam hal menyumbangkan pikiran-pikiran di Indonesia ini sangatlah baik sebagai pengamat politik ya, dengan lugasnya membahas sesuatu persoalan, menjawab suatu persoalan dengan ilmu mungkin filsafatnya yang diperolehnya di Universitas Indonesia. Jadi sering menggunakan kata-kata filsafat yang menimbulkan pro kontra. Namanya ini mulai dikenal luas saat ia sering menyampaikan kritiknya terhadap ini pemerintah Bapak Jokowi ya. Jadi seperti oposisi yang selalu menyerang pemerintahan Jokowi, terutama Jokowinya sendiri sama Rocky ini sering diserang ya. Menurut Rocky, pemerintah pada saat ini sedang panik. Dirinya juga berpendapat kalau pembuat hoak terbaik adalah penguasa. Jadi pembuat hoak terbaik itu adalah penguasa, kata Bung Rocky seperti itu. Itu salah satu pernyataan kontroversinya. Sosoknya makin populer setelah sering tampil sebagai narasumber di ILC. ILC sekarang udah dibubarin itu. Udah gak ada, langsung sekarang dipakai Kardi Ilyas ya. Bukan ILC, untuk mengundang tokoh-tokoh dan menjadi podcastnya Kardi Ilyas, ILC-nya sekarang. Luar biasa. Begitu sahabat ya, tentang sekilas tentang Rocky ini. Dan mungkin banyak ya yang bisa sebenarnya diambil dari sosok Bung Rocky ini. Namun lepas dari semua itu, kita ini tetap harus menghormati semua orang ya, apapun profesi, apapun jabatan, apapun tingkat setara kehidupannya, kita harus hormati, kita harus hargai sebagai orang Indonesia ini ya. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah ya, tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita ya. Karena mungkin kita berjaya di atas limpahan harta berlimpah, kekuasaan tinggi, namun suatu saat Allah ambil semuanya, manusia tidak berdaya ya. Manusia tidak ada daya dan upaya, hanya Allah lah yang maha kuasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa watang diul kami mangtasa watu iju mangtasa watu dilu mangtasa biadikal khair. Bahwasanya yang memberi kerajaan itu adalah Allah ya. Yang mencabut kerajaan dari seorang itu adalah Allah. Yang memberikan kekuasaan Allah, yang mengambil kekuasaan Allah, yang memuliakan seseorang Allah, yang menghinakan seorang itu Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, makhluk tidak kuasa. Maka selalu kita ini menjadi orang yang selalu baik kepada setiap orang ya.
walaupun itu musuh kita ya. Kita harus berbuat baik. Berikan yang kita bisa ambil pelajaran ya, dan biografi dari seorang Rocky Gerung ya, yang menjadi bapak bangsa ya. Kita bisa belajar banyak dari yang dikemukakannya, terutama waktu tahun-tahun ke belakang ya, di ILC sering tampil, sering mengungkapkan pikiran-pikirannya yang cukup cerdas dan berbobot ya, sehingga lawan-lawan diskusinya itu kelabakan seperti itu. Baik sahabat, kita selalu NKRI, kita selalu Pancasila, kita ini orang beragama, kita orang nasionalis, maka petikan merdeka, Allahu Akbar. Selalulah optimis, hari esok akan lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.